to play. Of course, it's a little bit far for us to travel, but it's a pleasure. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappe, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hartman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Hartman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Strujic dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, gaya bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Strujic berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Nama kedua adalah Jansen Selk, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg. Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Selk merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Nama berikutnya adalah Tristan Goyer, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle. Goyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Goyer terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Goyer dipandang sebagai aset masa depan Timnas Indonesia. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurin Ulrich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulrich datang dari Jerman. Ulrich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola, dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat.
Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Bukan sekadar menambah pemain, tetapi membangun tim dengan kualitas, kedalaman dan mental bersaing di level dunia. Kini publik menanti sejauh mana PSSI berani melangkah. Tren naturalisasi pemain dalam skuad Timnas Indonesia menunjukkan dinamika signifikan sejak awal 2024 hingga menjelang ajang FIFA Series 2026, dengan dampak kompetitif yang terus dianalisis para pelaku dan pengamat sepak bola nasional. Statistik naturalisasi menunjukkan peningkatan tajam sejak era pelatih yang berbeda. Pada Maret 2025, daftar sementara skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatat proporsi 63% pemain naturalisasi dari total 30 pemain yang dipanggil, dengan 19 pemain berasal dari latar belakang luar negeri yang kemudian menjadi WNI melalui naturalisasi. Program naturalisasi ini telah mencakup sejumlah nama berpengalaman yang berkompetisi di Liga Eropa, termasuk pemain seperti Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Marten Paes sebagai kiper yang meraih penampilan kuat dalam pertandingan kualifikasi, dan Shane Patinama, bek atau wingback yang kini memperkuat lini belakang Indonesia. Pada awal 2025, 3 pemain Emil Audero Mulyadi, Joe Pelupesi, dan Dean James menjalani proses naturalisasi dan diambil sumpah WNI, disiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedalaman skuad yang berlaga melawan tim Asia kuat, termasuk Australia dan Bahrain. Dampak kompetitif terlihat dari hasil tim. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia secara berangsur hingga ke posisi lebih tinggi pada 2025 didorong oleh performa impresif skuad yang didukung naturalisasi pemain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan pemain berdarah Indonesia yang diasah di kompetisi Eropa turut dianggap meningkatkan daya saing tim dalam kualifikasi maupun uji coba internasional. Namun mendekati FIFA Series 2026, komposisi skuad berubah. Federasi dan pelatih baru tidak menambah wajah baru naturalisasi pada daftar yang diumumkan, sehingga banyak pemain grade A Eropa yang semula disebut kandidat kuat, kini terancam gagal tampil karena proses administrasi yang belum rampung. Meski demikian, pelatih John Hartman tidak menutup peluang evaluasi lanjutan untuk penguatan skuad melalui naturalisasi jika sesuai kebutuhan kompetitif. Implikasi kompetitif jangka pendek untuk FIFA Series adalah fokus pemaksimalan potensi pemain yang telah naturalisasi dan lokal. Pakar menilai bahwa konsistensi performa dan taktik tim di bawah Hartman menjadi kunci, bukan sekadar penambahan nama baru. 2 pemain asing milik Malut United dilaporkan tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Keduanya merupakan penyerang asal Brazil yang selama ini menjadi andalan skuad berjuluk Laskar Kiaraha di kompetisi Superliga. Rabu 18 Februari 2026, pemain pertama yang secara resmi mengajukan permohonan adalah Ciro Alves. Ia diketahui telah memulai langkah administrasi sejak awal Desember 2025 dengan berkonsultasi langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Ciro yang pernah memperkuat timnas Brazil U20 tersebut telah berkarir di Indonesia sejak 2019 dan memenuhi syarat tinggal 5 tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan administrasi naturalisasi. Dalam prosesnya, Ciro menyatakan kesediaannya tidak memiliki kewarganegaraan ganda dan siap melepaskan paspor Brazil. Performa Ciro di lapangan masih konsisten. Pada laga 13 Februari 2026, Ciro mencatatkan 1 gol dan 1 assist saat Malut United menang 4-0 terhadap Persijap Jepara. Selain Ciro, penyerang asal Brazil lainnya David da Silva juga dikabarkan memiliki keinginan serupa untuk menjadi WNI. Namun hingga kini proses administrasinya belum diumumkan secara resmi seperti Ciro. David disebut telah menjalani karir di Indonesia tanpa putus selama 5 tahun, yang menjadi salah satu syarat utama naturalisasi. Ia juga dikabarkan memiliki motivasi untuk memperkuat timnas Indonesia apabila proses tersebut rampung. Manajemen Malut United melalui asisten manajer Asgar Saleh menyatakan dukungan terhadap langkah kedua pemain tersebut. Proses naturalisasi masih menunggu tahapan administrasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Shane Patinama mengungkapkan alasannya tak fasih berbahasa Indonesia. Berbeda dari pemain naturalisasi lainnya yang mendapatkan darah Indonesia dari kakek dan nenek dan bahkan berstatus sebagai Blijvers,
Shane Patinama memiliki darah Indonesia langsung dari darah sang ayah yang lahir dan besar di Semarang. Nama belakang Patinama pun didapatkan Shane Patinama dari sang ayah yang berketurunan Maluku. Namun dengan luasnya Indonesia, Shane Patinama justru lebih kental dengan darah Jawa, tepatnya Semarang. Ceritanya panjang. Nama Patinama ini, saya memang punya darah Maluku, tapi saya punya lebih banyak darah Jawa. Shane Patinama bahkan sudah tahu dari awal, dia memiliki darah keturunan langsung. Sang ayah yang berasal dari Semarang yang menikah dengan ibunya yang berdarah Belanda, membuatnya terbiasa dengan budaya dan bahkan makanan Indonesia. Saya langsung tahu saya berdarah Indonesia, karena saya dibesarkan dengan cara ini. Sang ayah adalah pria Indonesia asli, dan makanan budayanya juga diceritakan dia pada kami, termasuk bagaimana dia dibesarkan di Semarang. Saya pun kenal baik dengan keluarganya yang berasal dari Indonesia, karena sempat mengunjungi Belanda beberapa kali. Saya sudah tahu sejak masih muda, bahwa akar saya adalah orang Indonesia. Bahkan sang ayah sempat menggunakan bahasa Indonesia dalam keluarganya. Menariknya ini justru yang membuat Shane What did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan ada non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama,
Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pelatih asal Inggris tersebut masih akan mencari komposisi terbaik dari Timnas Indonesia dan akan melihat susunan pemain yang ada saat ini. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Keputusan PSSI yang tidak menambah atau memproses pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat jelang ajang FIFA Series 2026 nanti tentunya menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Timnas Indonesia berpeluang mendulang kemenangan di laga uji coba tersebut? Faktanya, kendati bukanlah tim terkuat di ajang FIFA Series 2026 nanti, skuad Garuda masih diunggulkan dari lawan-lawannya dan diprediksi bisa mendulang poin yang cukup besar. Melansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga perdana ajang FIFA Series 2026 nanti. Jika melihat dari ranking Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat 152 dunia, tentunya skuad Garuda cukup percaya diri bisa meraih kemenangan dari negara asal Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. Lalu di laga kedua, Timnas Indonesia bisa berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria 87 dan Solomon Islands 154 yang akan saling bertanding di laga lainnya. Meskipun nantinya berpeluang bertemu Bulgaria yang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, skuad Garuda tetap diunggulkan mampu meraih kemenangan dari negara asal Eropa Timur tersebut.
Faktor tuan rumah dan sudah terbentuknya chemistry antar pemain jadi aspek yang bisa membuat Indonesia meraih kemenangan atas negara asal Eropa Timur tersebut. Jadi bagaimanapun menurutmu, apakah Indonesia memerlukan tambahan pemain naturalisasi atau tidak saat ini? Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa terdapat protes dari Vietnam terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Vietnam menyatakan kebenaran dokumen Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hector Hevel, dan John Irazabal. Skuad asuhan Peter Klamovski saat ini memimpin klasemen grup F pada putaran kualifikasi akhir Piala Asia 2027 dengan koleksi 15 poin, berunggul 3 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua. Namun situasi memanas setelah munculnya laporan mengenai dugaan ketidakabsahan 7 pemain yang memperkuat Malaysia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor Paul John menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi dari FIFA mengingat kompetisi tersebut berada di bawah naungan AFC. Kita diberitahu oleh FIFA karena ini adalah kompetisi AFC, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027. Kita mendapat informasi bahwa FIFA sedang meneliti ketujuh pemain tersebut setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam. Ujarnya via Makan Bola. Ia menegaskan bahwa penyelidikan itu bermula dari adanya protes resmi yang diajukan oleh pihak Vietnam. Karena ada protes dari Vietnam, itu pertama kalinya kita menerima kabar langsung dari FIFA. Setelah itu, kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan FIFA. Biasanya proses tersebut melibatkan Federasi Nasional dan FIFA. Jelasnya. Selanjutnya, AFC menerima pemberitahuan mengenai sanksi awal yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait penggunaan 7 pemain yang dinilai tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Ungkapan AFC mengakhiri segala spekulasi siapa yang protes. Sebelumnya, Bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim menyindir Ketua PSSI Erick Thohir dalam pembelaannya mengenai kasus ini. Tunku Ismail mengunggah pernyataan kontroversial dengan menyebut seseorang yang berada di New York di balik laporan pemain naturalisasi Malaysia. Saat itu, Erick Thohir sedang berada di New York dalam pertemuan dengan Presiden FIFA. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa FAM telah mengajukan banding ke Mahkamah Arbitrase Sport, KAS. Dalam pernyataan resminya, FAM mengungkapkan bahwa KAS telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan, stay of execution, atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Keputusan tersebut berarti hukuman larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola terhadap 7 pemain itu sementara ditangguhkan. Dengan demikian, ketujuh pemain tersebut diperbolehkan melanjutkan karir dan mengikuti aktivitas sepak bola hingga ke... Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me, also McAllister, also I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan,
timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau. Yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Mengerikan, Drogba dan Haaland dikonfirmasi bakal gabung skuad Garuda. Ini benar-benar di luar dugaan. Tolak Timnas Indonesia demi bermain di Piala Dunia, pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City, Erling Haaland. Tak dapat dimungkiri Timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia, mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yakni membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah.